Ada banyak macam investasi yang bisa Anda lakukan. Investasi sendiri merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti membeli rumah atau mobil, membiayai pendidikan anak, atau mencapai kebebasan finansial. Investasi adalah kegiatan menempatkan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi sendiri juga dapat disebut sebagai penanaman modal karena harapan untuk mendapatkan keuntungan ini di masa yang akan datang. Umumnya, dana atau aset yang diinvestasikan oleh seorang investor atau penanam modal akan dikembangkan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Keuntungan dari hasil pembangunan nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai kompensasi sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Investasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu channel Wonderful Blast. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Wonderful Blast. Investasi jangka pendek. Bagi sebagian orang yang sedang mencari dana tambahan untuk kebutuhan mendesak, seperti menambah anggaran untuk membeli rumah, mempersiapkan pernikahan, membayar perawatan rumah sakit, dan berbagai kebutuhan lainnya, investasi jangka pendek menjadi pilihan yang tepat. Jika dilihat dari segi permodalan, investasi jangka pendek bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan tidak sedikit yang memulai dengan modal hanya ratusan ribu rupiah. Namun meski bisa dimulai dengan modal kecil, investasi jangka pendek juga memiliki resiko. Maka dari itu, investor perlu meluangkan waktu untuk memantau pergerakan saham. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang bertujuan untuk memperoleh dana segar di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan, baik yang direncanakan maupun yang bersifat darurat, seperti biaya haji atau umroh, biaya perawatan kesehatan, pembelian rumah, perkawinan, pendidikan anak, dan sebagainya. Tujuan lainnya dari investasi jangka panjang adalah untuk mendapatkan pendapatan pasif berkala seperti bunga, dividen, atau bunga sewa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, investor jangka panjang biasanya mulai berinvestasi dengan modal yang cukup besar. Namun sebenarnya, investasi jenis ini juga bisa dilakukan dengan modal kecil. Hanya saja keuntungannya tidak akan maksimal. Macam-macam investasi. Ada berbagai macam jenis investasi yang bisa Anda lakukan. Berikut adalah beberapa jenis investasi yang sedang populer belakangan ini. Deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Jika Anda menabung dalam jumlah dan waktu tertentu, Anda akan mendapatkan bunga sebagai imbalannya. Keuntungan dari deposito adalah tingkat pengembalian yang tetap dan bunga yang dijanjikan lebih pasti. Sayangnya, Anda tidak dapat menarik uang sebelum mencapai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang paling banyak diminati. Secara teknis, Anda akan membeli saham di bursa efek. Setelah itu Anda akan mendapatkan prosentase hak kepemilikan perusahaan yang sahamnya telah Anda beli. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat pula kekuatan Anda dalam perusahaan tersebut.
Keuntungan berinvestasi saham terdiri dari dua bentuk, yaitu keuntungan dari capital gain dan dividen. Keuntungan dari capital gain dapat dipantau setiap menit, jam, dan hari, yang artinya harga saham suatu perusahaan dapat berubah kapan saja. Sedangkan keuntungan dividen adalah keuntungan yang diperoleh berdasarkan pembagian keuntungan perusahaan. Pembagian dari hasil keuntungan tersebut disesuaikan dengan prosentase kepemilikan saham Anda. Berbeda dengan deposito yang keuntungannya tetap, keuntungan dari investasi saham tidak tetap atau tidak menentu. Namun Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika perusahaan tempat Anda berinvestasi sedang mengalami perkembangan. Obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya keuntungan yang Anda dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Misalnya, Anda membeli surat utang seharga 5 juta rupiah untuk jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10%. Namun sebelum jangka waktu tersebut berakhir, Anda dapat mengambil uang dengan jumlah bunga yang disesuaikan. Untuk memulai, Anda dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintah memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi atau perusahaan. Reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Reksadana dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Investasi properti. Investasi properti atau yang sering dikenal real estate adalah pembelian real estate untuk tujuan memperoleh laba atas investasi atau ROI melalui hasil sewa, penjualan kembali, atau kombinasi keduanya. Ini salah satu pilihan investasi terbaik yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia. Investasi cryptocurrency. Mata uang kripto kini kian populer dan semakin diminati seiring perkembangan kecanggihan teknologi. Ada banyak alasan seseorang memilih berinvestasi di mata uang digital atau kripto. Namun alasan yang umum dan utama biasanya adalah nilai tukarnya yang menggiurkan. Namun mata uang kripto mempunyai volatilitas yang sangat tinggi sehingga masuk dalam investasi yang sangat berisiko. Disarankan Anda benar-benar mengetahui seluk-beluk dunia kripto sebelum berinvestasi pada mata uang kripto.